Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan makhluk langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejak awal. Mereka tinggal di dalam surga. Suatu ketika para malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan dari Allah di Lauhil Mahfuz yang isinya, karena kesombongan seseorang makhluk yang muqarrabin atau sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan tersebut, para malaikat pun terkejut dan menangis semua, termasuk Azazil, si malaikat yang dianggap paling mulia. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah tersebut adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang di setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil sendiri kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap doanya niscaya dikabulkan oleh Allah. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia pertama dan pemimpin atau khalifah di muka bumi. Para malaikat pun terperanjat dan protes kepada Allah. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata serta bisa melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Menjawab protes para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa hanya Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Mendengar akan hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan kepada mereka untuk bersujud kepada Adam yang baru Allah ciptakan. Kemudian mereka serempak sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Menurut Azazil, Adam diciptakan dari tanah liat sedangkan dirinya diciptakan dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itulah diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga yang kelak mendapat laknat dari Allah. Kemudian Azazil menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Lalu dari manakah asal-usul iblis itu? Kata iblis berasal dari kata iblas yang berarti putus asa dari rahmat Allah. Adapun tentang asal-usul iblis, para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ulama berbeda pendapat mengenai asal-usul iblis tersebut, namun perbedaan pendapat tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi sebab memiliki dalil dan alasan yang kuat masing-masing. Pendapat pertama mengatakan bahwa iblis berasal dari kalangan para malaikat, namanya Azazil. Dia termasuk malaikat yang rajin beribadah dan diberi wewenang untuk mengatur malaikat yang ada di langit yang terdekat dengan bumi. Hanya saja kedudukan dan posisinya yang tinggi di kalangan para malaikat membuat dirinya sombong dan meremehkan Adam alaihi salam serta enggan sujud kepada Adam ketika Allah memerintahkan untuk sujud. Maka Allah murka kepadanya dan melaknat serta sejak saat itulah dia disebut sebagai iblis, yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Dalil pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Ayat di atas secara lahir menunjukkan bahwa iblis termasuk bagian dari para malaikat, dan pengecualian di atas termasuk pengecualian yang bersambung. Contoh pengecualian yang bersambung dalam kehidupan sehari-hari adalah: semua santri pondok berpuasa pada hari Senin kecuali Mustafa. Kalimat di atas secara lahir menunjukkan bahwa Mustafa termasuk bagian dari santri pondok, hanya saja dia tidak berpuasa pada hari Senin. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa iblis bukanlah berasal dari kalangan malaikat, tetapi berasal dari kalangan jin, hanya saja dia sering berada di kalangan malaikat di surga. Pendapat ini berkaitan dengan perbedaan penciptaan jin dan malaikat, di mana jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, keduanya dari materi yang berbeda. Mereka yang berpendapat demikian berdalih bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat, sedangkan jin bisa saja bermaksiat kepada Allah sebagaimana firman-Nya. Mereka para malaikat itu tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. Adapun dalil bahwa iblis dari kalangan jin adalah firman Allah SWT. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Kahfi tersebutlah, iblis merupakan makhluk Allah yang berasal dari golongan jin yang hidup di surga bersama para malaikat sebelum ia diusir dari surga karena kesombongannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan tidak tergolong orang-orang yang sombong seperti halnya iblis yang ingkar dari perintah Allah. Amin ya robbal alamin.